Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan membahas topik yang menarik, yaitu penentu jenis kelamin bayi. Ada begitu banyak mitos dan fakta yang beredar di luar sana, dan kita akan mengungkap semuanya. Jauh sebelum ilmu pengetahuan mengetahui tentang rahasia jenis kelamin bayi, Al-Quran telah memberitahu bahwa jenis kelamin laki-laki atau perempuan diciptakan dari air mani apabila dipancarkan. Mari simak surah An-Najm ayat 45-46 yang artinya, Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Lalu kita akan membahas secara ilmiah yang mempengaruhi jenis kelamin bayi, diantaranya adalah faktor biologis, faktor lingkungan, faktor teknologi dan pilihan. Mari kita mulai dengan yang paling mendasar, yaitu satu faktor biologis. Faktor biologis yang menentukan jenis kelamin bayi melibatkan proses pembuahan di mana sperma bertemu dengan sel telur. Setiap sperma mengandung salah satu dari dua jenis kromosom X atau kromosom Y. Seorang wanita selalu memberikan kromosom X dalam sel telurnya, sementara seorang pria dapat memberikan sperma dengan kromosom X atau Y. Jika sperma dengan kromosom X membuahi sel telur, maka hasilnya akan menjadi bayi perempuan, XX. Jika sperma dengan kromosom Y membuahi sel telur, maka hasilnya akan menjadi bayi laki-laki, XY. Ini berarti bahwa jenis kelamin bayi ditentukan oleh kromosom yang dibawa oleh sperma yang membuahi sel telur. Jadi sperma dari laki-lakilah yang paling berpengaruh pada penentuan jenis kelamin, bukan sel telur perempuan. Inilah sebabnya mengapa faktor genetika memainkan peran kunci dalam menentukan jenis kelamin bayi. Selanjutnya yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi jenis kelamin bayi meliputi beberapa aspek yang dapat memengaruhi kesuburan, sperma, atau lingkungan di mana pembuahan terjadi. Beberapa di antaranya termasuk suhu lingkungan. Suhu lingkungan dapat memengaruhi jenis kelamin sperma yang bertahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suhu yang lebih tinggi dapat menguntungkan sperma dengan kromosom X yang menghasilkan bayi perempuan. Sementara suhu yang lebih rendah dapat menguntungkan sperma dengan kromosom Y yang menghasilkan bayi laki-laki. Namun, dampak suhu lingkungan pada jenis kelamin bayi masih menjadi perdebatan di antara para ilmuwan. Stres dan gaya hidup. Faktor-faktor lingkungan seperti stres, pola makan, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan paparan zat-zat berbahaya dapat memengaruhi kesuburan dan kualitas sperma. Ini dapat berdampak pada kemungkinan konsepsi bayi laki-laki atau perempuan. Paparan zat kimia. Paparan terhadap zat-zat kimia tertentu seperti pestisida, polusi udara, atau bahan kimia dalam makanan dan produk rumah tangga telah dikaitkan dengan gangguan hormonal yang dapat memengaruhi kesuburan dan kemungkinan jenis kelamin bayi. Gaya hidup dan pola makan. Gaya hidup dan pola makan yang sehat dapat meningkatkan kesuburan dan kesehatan sperma. Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pola makan tertentu secara langsung mempengaruhi jenis kelamin bayi. Paparan radiasi seperti radiasi dari ponsel atau komputer telah dikaitkan dengan penurunan kualitas sperma pada pria. Namun, hubungan langsung antara paparan radiasi dan jenis kelamin bayi belum ditetapkan secara jelas. Meskipun faktor-faktor lingkungan ini dapat memengaruhi kesuburan dan kualitas sperma, pengaruhnya pada jenis kelamin bayi masih menjadi area penelitian yang aktif dan belum sepenuhnya dipahami. Selanjutnya, faktor penentu kelamin bayi. Yang ketiga adalah faktor teknologi dan pilihan teknologi dan pilihan dalam penentuan jenis kelamin bayi mencakup berbagai metode yang dirancang untuk membantu pasangan memilih jenis kelamin bayi yang mereka inginkan. Beberapa teknologi dan pilihan yang tersedia termasuk teknologi reproduksi. Ada beberapa teknologi medis yang memungkinkan pemilihan jenis kelamin bayi secara buatan, seperti pemilihan jenis kelamin embrio, PGD, atau pemilihan jenis kelamin sperma, microsort. PGD melibatkan pengujian embrio yang dihasilkan melalui fertilisasi in vitro
untuk menentukan jenis kelaminnya sebelum implantasi ke rahim. Sementara itu, microsort adalah proses di mana sperma dipisahkan berdasarkan jenis kelaminnya sebelum digunakan untuk pembuahan. Inseminasi buatan teknologi reproduksi juga memungkinkan pasangan untuk melakukan inseminasi buatan dengan menggunakan sperma yang dipilih berdasarkan jenis kelaminnya. Meskipun tidak seefektif PJD, metode ini masih dapat memberikan kontrol lebih besar terhadap jenis kelamin bayi. Terapi hormon. Beberapa pasangan juga mempertimbangkan terapi hormon untuk meningkatkan kemungkinan memiliki bayi dengan jenis kelamin yang diinginkan. Terapi ini dapat mengatur hormon dalam tubuh wanita untuk meningkatkan kemungkinan pembuahan oleh sperma dengan jenis kelamin yang diinginkan. Praktik tradisional. Di beberapa budaya, praktik tradisional atau ramalan telah digunakan untuk mempengaruhi jenis kelamin bayi. Misalnya, beberapa masyarakat percaya bahwa melakukan aktivitas atau mengikuti ritual tertentu dapat meningkatkan kemungkinan memiliki bayi laki-laki atau perempuan. Namun, efektivitas praktik semacam itu tidak didukung oleh bukti ilmiah. Penting untuk dicatat bahwa beberapa praktik ini dapat menimbulkan pertanyaan etika dan moral, dan keputusan untuk menggunakan teknologi atau pilihan tertentu dalam penentuan jenis kelamin bayi haruslah dipertimbangkan dengan matang oleh pasangan bersama dengan dukungan dari profesional medis dan etika. Lalu ada beberapa mitos yang tidak benar dalam penentuan jenis kelamin bayi. Berikut adalah beberapa di antaranya. Mitos makanan. Beberapa orang percaya bahwa makanan tertentu dapat memengaruhi jenis kelamin bayi. Misalnya, makanan yang manis diyakini dapat meningkatkan kemungkinan memiliki bayi perempuan. Sementara makanan asin atau pedas diklaim dapat meningkatkan kemungkinan memiliki bayi laki-laki. Namun, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Mitos posisi berhubungan seksual. Ada juga kepercayaan bahwa posisi berhubungan seksual dapat memengaruhi jenis kelamin bayi. Misalnya, posisi tertentu diyakini dapat meningkatkan kemungkinan memiliki bayi laki-laki atau perempuan. Namun, studi ilmiah menunjukkan bahwa posisi berhubungan seksual tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan jenis kelamin bayi. Mitos kalender lunar. Beberapa budaya percaya bahwa menggunakan kalender lunar dapat membantu menentukan jenis kelamin bayi. Namun, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Penentuan jenis kelamin bayi didasarkan pada faktor biologis dan genetika, bukan pada kalender lunar. Mitos tradisional. Di beberapa budaya, mitos tradisional tentang menentukan jenis kelamin bayi masih beredar. Misalnya, ada yang percaya bahwa melakukan ritual tertentu atau mengikuti tradisi khusus dapat memengaruhi jenis kelamin bayi. Namun, faktanya, jenis kelamin bayi ditentukan oleh faktor biologis dan genetika yang kompleks. Penting untuk memahami bahwa banyak mitos ini tidak didukung oleh bukti ilmiah dan tidak memiliki dasar yang kuat dalam penentuan jenis kelamin bayi. Hal terbaik adalah mengandalkan pengetahuan ilmiah yang didukung oleh bukti untuk membuat keputusan yang informasional dan akurat tentang jenis kelamin bayi. Kesimpulan, jadi bagaimana jenis kelamin bayi ditentukan? Jawabannya melibatkan kombinasi kompleks, faktor biologis dan lingkungan. Meskipun ada mitos yang beredar, penting untuk memahami fakta yang sesungguhnya. Proses pembentukan bayi juga ada dalam Al-Quran, Surat Al-Qiyamah ayat 37-39, yang artinya, bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang, laki-laki dan perempuan. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten lebih lanjut.